Singkat cerita, mereka pun singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Steve kemudian menanyakan kepada Bishop apakah ia memiliki sebuah permintaan terakhir sebelum dirinya masuk ke dalam toko untuk membeli minuman. Sehabis berhasil membunuh Bishop dengan cara meledakkan mobil di pom bensin, halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku. Tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film mafia pada tahun 2011 yang berjudul. Kisah dalam film ini dibuka dengan sebuah adegan yang menampilkan kehidupan seorang pemimpin kartel narkoba di sebuah wilayah terpencil. Ia hidup dalam kemewahan dan keamanan yang luar biasa, dikelilingi oleh banyak sekali pasukan yang menjaganya. Bahkan saat ia beraktivitas di dalam rumahnya sendiri yang dijaga dengan sangat ketat. Suatu hari ia memutuskan untuk bersantai dengan berenang di kolam pribadinya. Saat berenang di dalam air, ia tiba-tiba melihat sebuah jam tangan mewah tergeletak di dasar kolam yang ia duga adalah miliknya. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, ia pun menyelam lebih dalam untuk mencoba mengambilnya kembali. Namun saat itulah sebuah malapetaka yang tak terduga menimpanya. Tidak hanya berhasil melenyapkan targetnya dengan sangat mudah dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, sang pembunuh bayaran misterius ini juga berhasil melarikan diri tanpa seorang pun menyadari kehadirannya. Singkat cerita, pembunuh bayaran jenius ini pun kembali ke kediamannya, sebuah rumah yang terletak di wilayah yang sangat terpencil dan hanya bisa diakses menggunakan sebuah kapal bot pribadi. Pembunuh itu bernama Arthur Bishop, seorang profesional di bidangnya. Dalam setiap aksi yang ia jalankan, Bishop selalu merancang sebuah strategi yang sangat matang dan mendetail dari A sampai Z. Hal ini karena tujuan utamanya bukanlah sekedar untuk membunuh target, melainkan untuk merekayasa kematian targetnya agar terlihat seolah-olah disebabkan oleh sebuah kecelakaan murni. Sebagaimana yang terjadi pada targetnya tadi, di mana berdasarkan laporan surat kabar, semua orang mengira bahwa sang pemimpin kartel tewas akibat mengalami kram saat berenang hingga akhirnya tenggelam. Keesokan harinya, Bishop pergi ke sebuah kafe untuk menemui salah seorang pimpinan dari organisasi rahasia tempat ia bekerja. Pria tua ini bernama Harry McKenna, seorang mentor sekaligus sahabat dekat Bishop. Keduanya telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan yang sangat erat. Sore itu, mereka mengobrol dengan santai, tenang, berbagai macam hal. Sampai akhirnya pembicaraan mereka mengarah pada putra Harry yang bernama Steve. Dari percakapan ini kita bisa mengetahui bahwa meskipun Harry memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat dihormati, putranya sendiri justru menjadi sebuah sumber kekecewaan yang besar baginya. Setelah menerima bayaran yang sangat besar atas tugas sebelumnya, Bishop memilih untuk menghabiskan waktu dengan seorang wanita di kota. Namun bahkan wanita yang menghabiskan waktu bersamanya sama sekali tidak mengetahui identitas asli dari Arthur Bishop. Pada pagi berikutnya, Bishop mengakses sebuah situs web rahasia yang berisi informasi mengenai siapa yang akan menjadi target selanjutnya. Akan tetapi, ia dibuat sangat terkejut dan tidak percaya karena target berikutnya yang muncul di layar adalah sahabatnya sendiri, Harry McKenna. Ia pun segera menelpon perusahaannya untuk meminta sebuah pertemuan guna membahas misi kali ini. Tak lama kemudian, seorang petinggi perusahaan bernama Dan Sanderson datang menemuinya secara langsung menggunakan jet pribadi. Dan menjelaskan bahwa Harry diduga telah berkhianat dan membocorkan data-data rahasia mengenai sebuah operasi penting di Cape Town yang menyebabkan tewasnya 5 orang agen pembunuh bayaran dari perusahaan mereka. Menurut Dean, tidak ada orang lain yang bisa mengetahui detail proyek tersebut kecuali dirinya dan Harry. Terlebih lagi, dari rekening bank Harry ditemukan sebuah aliran dana puluhan miliar yang diduga merupakan hasil dari penjualan informasi rahasia tersebut. Dean juga sangat memahami bahwa Bishop memiliki sebuah hubungan kedekatan yang khusus dengan Harry, dan itulah mengapa ia secara pribadi diminta untuk menghabisinya.
Namun jika Bishop menolak untuk menjalankan misi tersebut, Dean akan menggunakan jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas itu. Saat kembali ke rumahnya, Bishop terlihat sangat galau dan diliputi kebimbangan. Akhirnya, ia pun membuat sebuah keputusan dan menelpon Harry yang sedang bekerja lembur di kantornya, menyuruhnya untuk segera melarikan diri keluar dari gedung karena Dean dan anak buahnya akan segera tiba di sana. Harry pun mengikuti semua instruksi Bishop yang sangat detail hingga ia berhasil melarikan diri dan tiba di area parkir basement tanpa disadari oleh satupun petugas keamanan. Namun sebuah kenyataan pahit menantinya di sana. Bishop ternyata sudah menunggunya. Melihat kehadiran Bishop bersama dengan mobil van miliknya yang sudah dalam kondisi dirusak, Harry langsung sadar bahwa ia sedang menjadi target. Dengan perasaan pasrah, Harry menyadari bahwa kemungkinan besar di dalam berita esok hari kematiannya akan dilaporkan sebagai korban dari sebuah perampokan yang gagal. Ia pun mengeluarkan senjatanya dan menembakkan beberapa peluru ke arah mobilnya sendiri, sambil berkata bahwa setidaknya dengan begitu ia terlihat sedikit memberikan perlawanan sebelum tewas. Ia juga mengatakan kepada Bishop bahwa ia tidak ingin melawannya, karena ia lebih memilih untuk mati di tangan mantan murid dan sahabatnya sendiri dibandingkan di tangan orang lain yang tidak ia kenal. Sebagai sebuah tanda perpisahan terakhir, Harry bahkan memberikan Bishop sebuah senjata miliknya. Pada hari pemakaman Harry, Bishop bertemu dengan putranya, Steve, yang tampak sangat biasa saja dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kesedihan atas kematian ayahnya. Bishop kemudian mengantarkannya pulang ke rumah. Ternyata kematian Harry tidak meninggalkan warisan sepeser pun untuk Steve. Bahkan rumah peninggalan mereka pun akan segera disita oleh pihak bank. Walaupun demikian, Steve berencana untuk sedikit menggila pada malam itu dengan mencoba untuk menangkap para pencuri mobil. Karena ia berpikir mungkin saja salah satu dari mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Dan benar saja, malam itu ia bertindak dengan cukup nekat dan hampir saja membunuh salah seorang yang berusaha mencuri mobil peninggalan ayahnya. Tentu saja, didorong oleh motif balas dendam, Bishop kemudian muncul dari kegelapan dan menghentikannya, mengingatkan bahwa jangan sampai ia justru menjadi incaran polisi akibat melakukan pembunuhan yang gegabah. Beberapa hari kemudian, Bishop yang baru saja selesai berbelanja tiba-tiba didatangi oleh Steve. Steve memohon dengan sangat agar Bishop mau mengangkatnya sebagai seorang murid dan mengajarinya menjadi pembunuh bayaran. Selama ini Bishop merasa bahwa ia belum membalas budi atas semua kebaikan yang telah diberikan oleh ayah Steve, dan menurutnya inilah jalan yang harus ia tempuh. Namun pada awalnya Bishop menolak permintaan tersebut. Akan tetapi saat kembali ke rumah terlihat Bishop sedang memandangi sebuah foto Harry dan masih merasakan penyesalan yang sangat mendalam atas kejadian kemarin. Alhasil didorong oleh rasa bersalah dan keinginan untuk menebus dosanya, ia pun menelpon Steve dan menyuruhnya untuk bertemu di sebuah tempat penangkaran hewan. Keesokan paginya di tempat penangkaran hewan tersebut, sembari mereka mencari seekor anjing dengan kriteria yang sangat spesifik, Bishop mulai menjelaskan definisi sebenarnya dari seorang pembunuh bayaran profesional seperti dirinya, di mana salah satu kemampuannya adalah untuk mengenali target secara sangat mendetail. Anjing yang mereka angkut dari penangkaran akhirnya diberikan kepada Steve dan ia diwajibkan untuk memeliharanya dengan sangat baik. Perintah keduanya adalah Steve harus membawa anjing tersebut untuk ikut minum kopi di sebuah kedai kopi pada jam 7 pagi setiap hari selama sebulan penuh. Sembari melakukan rutinitas tersebut, Bishop juga mengajarinya berbagai macam hal, mulai dari cara menggunakan senjata hingga berbagai teknik pembunuhan. Steve juga disuruh untuk mempelajari buku panduan dari perusahaan asuransi yang berisikan berbagai macam jenis penyebab kematian. Buku inilah yang menjadi dasar bagaimana Bishop selama ini bisa merekayasa kematian target-targetnya agar terlihat seolah-olah seperti sebuah kecelakaan biasa. Setelah rumah peninggalan ayahnya disita oleh pihak bank, Steve kali ini juga tinggal dan berlatih di rumah Bishop. Setelah beberapa minggu menjalani latihan yang sangat intens, Bishop mengajaknya ke sebuah tempat untuk menemui seseorang.
Di sana Bishop menyerahkan segepok uang dan secarik kertas kepada seorang pria asing yang tidak mereka kenal. Namun secara tiba-tiba Bishop langsung menyerang dan menghabisi pria itu. Ternyata orang itu adalah targetnya, dan Steve sengaja diajak sebagai bagian dari sebuah pembelajaran praktek di lapangan yang sesungguhnya. Setibanya di rumah, barulah Bishop menjelaskan siapa target tadi, seorang pemasok senjata ilegal di berbagai belahan dunia. Maka kini giliran Steve untuk mengeksekusi targetnya sendiri sebagai sebuah ujian akhir. Targetnya adalah seorang pria bernama Burke yang juga seorang pembunuh bayaran dan sangat sulit untuk didekati. Namun Burke memiliki dua kelemahan yang sangat spesifik. Ia memiliki ketertarikan pada pria muda dan juga sangat menyukai anjing Chihuahua. Inilah alasan utama mengapa Steve disuruh untuk selalu membawa anjingnya ke kedai kopi. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menarik perhatian Burke. Rencana awal yang telah disiapkan oleh Bishop adalah Steve harus mengeksekusi Burke dengan cara memasukkan obat yang sudah disiapkan ke dalam minumannya saat berada di bar. Namun, Steve yang sangat ingin beraksi dan membuktikan kemampuannya setelah melihat kehebatan Bishop kemarin, memiliki rencananya sendiri yang lebih nekat. Ia memutuskan untuk mengikuti semua rayuan Burke. Akan tetapi ia lupa bahwa musuhnya kali ini memiliki tubuh yang jauh lebih besar dan juga seorang pembunuh bayaran profesional yang terlatih. Alhasil, kekacauan pun tidak bisa dihindarkan dan sebuah perkelahian brutal pun terjadi. Meskipun pada akhirnya ia dengan susah payah berhasil menghabisi targetnya, tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka lebam. Saat pulang ke rumah, Bishop hanya memberikannya sebuah kotak P3K untuk mengobati lukanya sendiri, sebagai sebuah pelajaran yang keras atas ketidakdisiplinan dan keegoisannya. Beberapa hari selanjutnya, Bishop pergi ke bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisi uang pembayaran dari tugas sebelumnya, beserta sebuah ponsel yang terhubung langsung dengan Dean. Dean sempat melayangkan protes karena Bishop telah menggunakan Steve untuk mengeksekusi targetnya kemarin. Namun di sisi lain, perusahaan mereka baru saja mendapatkan sebuah kontrak baru dengan bayaran yang lebih tinggi untuk sebuah target khusus kali ini. Target mereka adalah Andrew Fauke, seorang pemuka agama terkenal yang berhasil mengumpulkan kekayaan berlimpah dari berbagai program penggalan dana di televisi. Steve pun diikutsertakan kembali dalam misi kali ini, dan Bishop mempersilahkannya untuk merancang cara eksekusinya sendiri. Mereka berdua berencana untuk secara diam-diam menyuntikkan obat adrenalin ke dalam tubuh target, yang nantinya akan bereaksi secara fatal dengan obat rutin yang dikonsumsi oleh Fauke, hingga akhirnya ia tewas akibat komplikasi. Dalam sebuah persiapan yang sangat singkat, mereka mencoba untuk mengeksekusi targetnya pada hari itu juga, yang sedang menginap di sebuah hotel bintang 5 yang sangat mewah. Mereka memilih untuk masuk ke dalam kamar target melalui sebuah jalur ventilasi udara yang sempit. Semua operasi berjalan dengan lancar dan mereka berhasil memposisikan diri di balik sebuah kaca satu arah di dalam ruangan tempat target sedang bersantai. Namun, saat dokter pribadi Fauke datang dan menyuntikkan obat ke target, ternyata obat itu tidak sesuai dengan informasi intelijen yang mereka dapatkan, yang secara otomatis membuat suntikan adrenalin yang akan mereka berikan menjadi tidak lagi memiliki efek yang mematikan. Alhasil, mereka terpaksa untuk segera menjalankan rencana B. Begitu ruangan menjadi sepi, mereka berdua masuk dan dengan cepat membuat target kehabisan nafas dengan cara memasukkan sebuah alat khusus ke dalam tenggorokannya. Sayangnya, sebuah baut kecil yang secara tidak sengaja terjatuh dari peralatan mereka membuat beberapa penjaga yang berada di luar menjadi curiga dan memeriksa tempat persembunyian mereka. Akhirnya, sebuah aksi kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi. Namun pada akhirnya mereka berdua kembali berhasil meloloskan diri dari kejaran para penjaga. Setelah misi tersebut berhasil diselesaikan, seperti biasanya Bishop pergi ke bandara untuk mengambil paket pembayaran. Namun di sana, ia secara tidak sengaja melihat salah satu pembunuh bayaran dari perusahaannya yang seharusnya berdasarkan laporan foto telah tewas dalam misi di Cape Town.
Ia pun segera mengikutinya sampai masuk ke dalam sebuah bus dan tanpa basa-basi langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Pembunuh bayaran itu pun dengan jujur menjawab apa adanya. Dean telah membayarnya dengan uang yang sangat banyak untuk membunuh 4 agen lainnya di Cape Town dan kemudian memalsukan kematiannya sendiri. Simpelnya, Bishop akhirnya menyadari bahwa ia telah dipermainkan dan ditipu oleh organisasinya selama ini. Mengetahui kebenaran yang pahit itu, ia pun tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa dendamnya. Bishop segera bergegas pulang ke rumah. Namun saat ia tiba di dermaga tempat ia biasa memarkirkan speedboatnya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja dugaannya terbukti. Tak lama kemudian 2 mobil yang berisi beberapa pembunuh bayaran muncul dan mencoba untuk membunuhnya. Di tengah baku tembak, ia juga sempat menelpon Dean dan memberitahu bahwa Dean tidak perlu repot-repot mengirim orang untuk membunuhnya karena ia akan dengan senang hati mendatanginya secara langsung. Di sisi lain, Steve yang sedang berada di rumah ternyata juga sudah dikepung oleh anak buah Dean. Bishop pun menelpon ke rumah. Dan setelah menyadari bahwa Steve sedang dalam bahaya, kemungkinan disandra, ia hanya mengatakan bahwa di dalam jok tempat ia biasa duduk terdapat sebuah senjata yang tersembunyi. Setelah berhasil mencari tahu alamat salah satu pengawal pribadi Dean, Bishop menyeru Steve untuk mengemas beberapa barang penting dari garasi sebelum mereka berangkat untuk membalas dendam. Namun di sana, Steve secara tidak sengaja menemukan senjata milik almarhum ayahnya. Senjata yang sama persis yang Harry berikan kepada Bishop sesaat sebelum ia tewas. Saat itu Steve langsung sadar bahwa ternyata Bishop sendirilah yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Alhasil, sepanjang sisa perjalanan menuju lokasi target, Steve tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan amarahnya dan mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan tersirat yang sinis kepada Bishop. Singkat cerita, mereka berhasil menyusup ke dalam rumah si pengawal Dean. Mereka berhasil menyandra istri dan anaknya. Namun sang pengawal pada awalnya cukup keras kepala untuk tidak membeberkan di mana posisi Dean saat ini. Akan tetapi setelah Bishop memberikan beberapa ancaman yang serius terhadap putrinya, ia pun langsung luluh dan memberikan informasi yang mereka butuhkan. Dean sendiri tak lama kemudian menerima sebuah telepon dari Bishop yang bertanya berapa banyak uang yang ia dapatkan dari membunuh Harry. Dean pun menjawab bahwa klien mereka menghargai kepala Harry sekitar 50 juta dolar. Lalu Dean menawarkan akan memberikannya 10 juta dolar jika ia mau menghentikan niat balas dendamnya. Namun tentu saja tawaran itu ia tolak mentah-mentah. Di akhir percakapan, Dean tiba-tiba panik karena melihat bahwa panggilan telepon yang ia terima berasal dari telepon di ruang rapat yang hanya berjarak 1 lantai di atasnya. Dean pun segera menyuruh seluruh anak buahnya untuk memeriksa ke lantai atas. Namun ternyata itu semua hanyalah sebuah tipuan cerdik dari Bishop yang telah berhasil membajak sistem kabel telepon di kantor tersebut. Karena mengira bahwa Bishop benar-benar berada di dalam gedung yang sama, Dean bersama gerombolan pengawalnya memutuskan untuk segera keluar dari gedung menggunakan iring-iringan mobil. Namun itu semua sekali lagi sudah menjadi bagian dari rencana besar Bishop. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja salah satu mobil pengawalnya ditabrak dengan keras dan Bishop langsung membantai sisa pasukannya. Dari sana, Bishop menaiki sebuah truk sampah yang telah ia siapkan. Sedangkan Steve bertugas untuk menghancurkan mobil pengawal Dean dengan menggunakan sebuah mobil bus yang ia bajak. Alhasil, seluruh pasukan Dean telah berhasil dihabisi dan kini hanya tersisa mobilnya sendiri. Mereka membantai Dean tanpa ampun dan dengan begitu selesailah misi balas dendam kali ini. Dalam perjalanan pulang dari lokasi pembantaian tersebut, Bishop menawarkan Steve untuk ikut bersamanya dan hubungan mereka berdua mulai terlihat lebih akrab. Namun saat Steve mengambil air minum yang berada di jok belakang, Bishop menyadari bahwa Steve telah menemukan senjata milik almarhum ayahnya dan ia tahu bahwa niat buruk mungkin telah tertanam di dalam benak Steve. Singkat cerita, mereka pun singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Steve kemudian menanyakan kepada Bishop apakah ia memiliki sebuah permintaan terakhir sebelum dirinya masuk ke dalam toko untuk membeli minuman.
Sehabis berhasil membunuh Bishop dengan cara meledakkan mobil di pom bensin, Steve yang juga seorang pencinta mobil kembali ke rumah untuk mengambil salah satu mobil antik koleksi milik Bishop. Namun belum lama ia mengendarai mobil tersebut, ia menemukan secari kertas di jok samping yang bertuliskan sebuah pesan singkat. Jika kamu membaca ini berarti kamu sudah mati. Jika dilihat dari rekaman CCTV di pom bensin, ternyata Bishop telah berhasil menghindar dari ledakan tadi dengan cara menyelinap keluar dari mobilnya. Ia telah berhasil memalsukan kematiannya sekali lagi sampai Steve pun tidak menyadarinya. Bishop juga sudah sadar dari awal bahwa anak ini pasti akan mencuri mobilnya. Dan oleh karena itu, ia telah memasang sebuah bom di dalam mobil tersebut sejak awal. Dan itulah Bishop, seorang pembunuh bayaran dengan kemampuan analisis target yang sangat teliti, hingga ia selalu berhasil berada selangkah lebih maju dari semua orang. Dan dengan begitu, film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah dalam dunia kejahatan dan pembunuhan, pengkhianatan merupakan sebuah keniscayaan yang melahirkan lingkaran setan balas dendam tanpa akhir. Arthur Bishop yang dimanipulasi untuk membunuh sahabatnya sendiri, Harry, kemudian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan ketika putra Harry, Steve, juga menuntut balas. Film ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan yang dibangun di atas kekerasan tidak ada kesetiaan sejati, dan setiap orang pada akhirnya akan menjadi target atau dikhianati. Pelajaran utamanya adalah bahwa jalan kekerasan dan balas dendam hanya akan menghancurkan semua orang yang terlibat, dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menjadi yang paling cerdik dan tidak berperasaan, namun dengan harga kesendirian abadi. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian. Dan tentunya terima kasih banyak bagi kalian yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe, saya Mamat, pamit undur diri.